Bang, rekomendasiin dong prosesor yang bisa buat main RDR2 tanpa PGA eksternal. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Kemarin teman saya tuh beli Ryzen 5 Pro 4650G yang harganya 1,6 jutaan. Terus ya setelah dia beli mikir-mikir, wah mending Intel gitu ya daripada si AMD ini. Padahal prosesnya udah dibeli. Akhirnya nanya ke saya ya, kira-kira budget yang pas ya untuk rakit PC tanpa menggunakan GPU eksternal, si Ryzen 5 Pro 4650G ini worth it atau enggak? Ketika saya lihat-lihat di e-commerce sih 1,5-1,6 juta. Ryzen 5 Pro 4650G plus IGP Radeon Vega 7 dengan clock speed 1,9 GHz ini tentunya ini ya paling pas aja gitu ya. Tapi masih masuk ke Zen 2 atau kode name-nya tuh si Renoir. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Ryzen 5 5600G, itu tuh si iGPU-nya hampir sama teman-teman. Cuman ya harganya 5600G ini lebih mahal 500 ribuan. Karena memang teknologi prosesor yang membedakan di Ryzen 5 5600G tersebut. Terus si 5600G ini tuh selangkah lebih modern karena masuk ke jajaran Zen 3. Jadi kalau misalkan kalian mau rakit PC murah tanpa menggunakan PGA eksternal ya, Ryzen 5 4650G ini jadi pilihan menarik. Kalau misalkan kita kebutuhannya hanya untuk nugas ya, browsing-browsing, terus main game tipis-tipis gitu ya, Apex Legends, Dota 2, Valorant gitu. Ini masih bisa. Terus satu lagi, nah ini nih dari yang komentar ya di video yang kemarin, Dunia Imajiner. Bang, rekomendasiin dong prosesor yang bisa buat main RDR2 tanpa PGA eksternal. Nah, kebetulan ya nanti kita akan coba juga apakah si prosesor ini bisa main RDR2 tanpa PGA atau enggak. Tapi supaya lebih menarik, karena teman saya tuh mending Intel atau AMD dia dengan budget 1,6 jutaan. Kebetulan di sini saya punya nih ya Intel i3 10105F yang harganya 950 ribuan ya. Tapi seri F ini tuh nggak ada iGPU-nya ya. Dan di sini ya udah saya tambahkan aja 600.000 atau 550 ribunya buat beli GPU. Akhirnya di sini saya nemu lah si GT 1030. Harga secondnya tuh kan 550 sampai 600 ribuan. Jadi totalnya sama-sama 1,6 jutaan. Nah gitu. Jadi lebih seru lah ya. Ada perbandingannya. Si Ryzen ini menggunakan iGPU harganya 1,6 melawan dari Intel. Totalnya ini 1,6 jutaan yang ada PGA eksternalnya. Nah, kira-kira lebih cocok yang mana, lebih baik yang mana untuk si teman saya ini ya kegiatannya ringan-ringan kayak tadi. Apakah Ryzen 5 Pro 4650 ini menjadi pilihan yang paling pas atau 10100F plus GT 1030? Nah, sekarang kita akan bandingkan di beberapa pengujian termasuk game ya. Bagaimana hasilnya? Yaudah, kita langsung saja gas ke pengujiannya sekarang. Let's go. Oke, sedikit perbandingan untuk kedua prosesor ini ya. Si Ryzen 5 Pro 4650G ini punya 6 core 12 thread, i3 10100F hanya 4 core 8 thread, tapi sama-sama dirilis tahun 2020. 4650G dengan soketnya AM4 dan 10100F dengan soketnya LGA 1200. Keduanya tentunya mendukung memori RAM DDR4. Sama-sama punya TDP 65 watt dan sama-sama sudah mendukung PCIe 3.0. Yang membedakan tentu 4650G ini sudah ada iGPU-nya yakni si Radeon Graphics 7 sedangkan 10100F tanpa IGP. Makanya ditambahkan PGA eksternal GT 1030. Oke, pertama kita akan tes benchmark sintetis dulu. Cinebench R15. i3 10100F mendapatkan skor 809 CB dan Ryzen 5 4650G tentu ini lebih tinggi mendapatkan 1509. Lanjut di Cinebench R20, i3 10100F hanya mendapatkan 1971 poin dan Ryzen 5 Pro 4650G masih tinggi tentunya ya, 3559. Begitu juga di Cinebench R23, i3 10100F hanya 5085 poin aja dan Ryzen 5 4650 mendapatkan 9225 poin. Kalau dari performa masing-masing prosesor ini jelas i3 10100F kalah telak karena memang beda kelas juga. Si Core i3 dan Ryzen 5 walaupun sama-sama dirilis tahun yang sama. Sekarang lanjut pengujian 3D Mark. Ini ada prosesor dan GPU ya.
pertama dari Fire Strike dulu. All score i3 10100F dan GT 1030 mendapatkan 3.223 poin dengan hasil grafik skornya 3.515 poin. Sedangkan Ryzen 5 Pro 4650G all skornya hampir mirip ternyata ya, 3.441 poin dengan grafik skor 3.843 poin. Lanjut, pengujian Time Spy, all skornya i3 10100F plus GT 1030 mendapatkan 1.222 poin dengan grafik skor 1.081 poin. Sedangkan Ryzen 5 Pro 4650G all skornya 1.363 poin dengan grafik skor 1.199 poin. Hampir mirip juga ya. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana dengan pengujian gaming. Oke, game yang pertama Rise of the Tomb Raider resolusi 1080p, 10100F dan GT 1030 rata-rata menambahkan average 31 dengan total konsumsi watt CPU GPU average-nya di 48 wattan. Sedangkan Ryzen 5 4650G rata-rata FPS menambahkan 30 FPS dengan average dayanya hampir sama ya, 47 wattan aja. Di sini sih hampir mirip ya, kalau di game ini kedua PC ini mendapatkan hasil yang sama lah kalau diambil rata-ratanya. Lanjut game Valorant, resolusi sama 1080p, ini dalam mode training dengan efek dan ledakan pada game. i3 10100F dan GT 1030 rata-rata mendapatkan 189 FPS dengan penggunaan GPU di atas 90%, terus penggunaan CPU di atas 70%-an dengan konsumsi daya rata-rata 71 watt. Kalau suhu sih di sini saya nggak bandingkan karena cooler yang digunakan pada prosesor ini tuh sangat berbeda. Lanjut di sini di sebelahnya Ryzen 5 4650G resolusi sama, FPS rata-rata mendapatkan hanya 125 FPS aja dengan konsumsi watt lebih rendah, rata-rata di 44 watt aja. Kayaknya kalau misalkan kedua PC ini ya di game Valorant, i3 dan GT 1030 FPS-nya agak menang gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari CPU, tentu yang lebih rendah si Ryzen 5 4650G. Lanjut, game sedikit lebih berat, ini Spider-Man Remaster. Resolusi sama 1080p ya. i3 10100F dan GT 1030 kerasa kewalahan. Apalagi si GT 1030 mentok-mentok ya, 100% terus usage-nya. Alhasil, FPS rata-rata hanya 25 FPS aja saat bergelantungan di tengah kota. Kalau Ryzen 5 4650G ini masih kerasa enak dimainkan tuh ya. Karena FPS rata-rata yang didapat ini di atas 30 FPS. Jadi lebih unggul tipis lah ya. Kerasanya ya lebih nyaman di Ryzen 5 4650G. Nggak terlalu patah-patah. Oke, kita lanjut ke game yang terakhir. Ini lumayan cukup berat juga, si RDR2 ya, tapi resolusinya 720p aja. i3 10100F dan GT 1030 cukup kelihatan kewalahan banget. Rata-rata FPS-nya hanya 23 FPS aja. Sedangkan untuk si Ryzen 5 4650G rata-rata di 33 FPS. Kalau di game-game kekinian, kayaknya ya, iGPU Radeon 7 ini tuh kerasa lebih unggul dan lebih irit dibandingkan si GT 1030 yang rilisnya jauh lebih lawas. Nah ini di game-game jadul, kayak tadi ya, di Rise of the Tomb Raider, hampir sama ya performanya. Ya memang si game itu dirilis tahun 2015 versi konsol, dan versi PC dirilis tahun 2016. Jadi hampir seumur dengan perilisan si GT 1030. Nah, jadi untuk teman saya yang udah beli Ryzen 5 4650G, kayaknya udah mantap ya pilihannya. Jadi lebih irit, lebih mudah teknologinya, dipakai main game juga yang tipis-tipis ini masih bisa. Jelas Ryzen 5 4650G udah jadi pilihan yang paling pas. Nah, gimana teman-teman setelah tadi melihat ya perbandingan antara Intel dan AMD budgetnya 1,6 jutaan, mending yang mana? Kalau misalkan untuk teman saya yang udah beli Ryzen 5 Pro 4650G, kayaknya udah pilihan yang mantap lah ya. Lebih irit, lebih mudah teknologinya, namun tetap bisa dipakai untuk main game
yang ringan-ringan kayak tadi gitu. Jadi ya udah, keputusannya beli Ryzen 5 Pro 4650G ini udah paling pas. Jadi nggak usah ada penyesalan lagi lah gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, nah ini si dunia imajiner, rekomendasi prosesor yang bisa buat main RDR2 tanpa PGA udah kejawab juga ya. Ryzen 5 Pro yang 4650G ini ternyata bisa main RDR2 tanpa GPU tambahan. Sekaligus jadi dua orang di sini bisa terjawabkan pertanyaannya gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya request apa gitu ya, coba aja komentar di bawah. Siapa tahu nanti kebetulan ada komponennya, terus ada saya punya jawabannya, nanti saya akan langsung buatkan videonya gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.